Pernah nggak sih kamu menandatangani kontrak tanpa melihat pasal-pasalnya secara keseluruhan karena dengan alasan percaya sama yang kasih kontraknya? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kalau kamu pernah melakukan hal itu, sebenarnya itu bahaya banget loh. Lalu apa yang terjadi jika hal tersebut terjadi pada tingkat negara? Apakah kita akan pasrah aja, hidup di bawah regulasi yang kita bahkan nggak tahu isinya? Lalu gimana dengan RKUHP, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Salah satu pasal di dalamnya ditakutkan akan mencederai kebebasan berpikir dan berpendapat, mengeksploitasi Pancasila dengan mengekang pendapat masyarakat seperti pada zaman Orde Baru. Apakah hal tersebut akan mematikan demokrasi? Pertama, sebenarnya aku mau sampaikan ada etikat yang tidak baik dari pemerintah. Kita bisa bayangkan pengadilan, bahkan penjara gitu nanti diisi oleh orang-orang yang sebenarnya bukan penjahat, tapi mereka sedang mempraktekkan hak-haknya dia, hak-hak warga negara yang kemudian dibatasi melalui peraturan yang sangat buruk gitu. Nah, namanya juga rancangan, masih membutuhkan waktu dan tahapan untuk memperoleh kesepakatan. Dan ini tinggal selangkah lagi untuk disahkan menjadi undang-undang. Jika disepakati di tingkat 1 DPR, Komisi Hukum dan Pemerintah tanggal 15 Desember 2022. Akan tetapi, koalisi masyarakat sipil menilai bahwa ada pasal-pasal yang masih bermasalah. Salah satunya pasal 188 RKUHP. Emang apa sih isinya? Banyak lika-liku dan pro kontra terkait dengan beberapa pasal yang ada di RKUHP. Beberapa pasal yang direvisi di draft RKUHP yakni hukum yang hidup di masyarakat alias living law, hukum pidana mati, tindak pidana terhadap ideologi negara, penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, penghinaan terhadap pengadilan, kohabitasi, aborsi, narkotika, dan tindak pidana ITE. Lalu apa saja pasal yang masih dipertahankan? Sebenarnya kan ada beberapa yang sinkronisasi dan menggunakan PKS. Itu misalnya hal itu cukup baik. Beberapa waktu lalu sekelompok orang turun ke jalan untuk melakukan aksi menolak pengesahan RKUHP. Salah satu aksinya dilakukan di Minggu 27 November 2022. Namun sayangnya demo yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum ini justru dibubarkan oleh polisi. Kok dibubarin ya? Jadi pertama itu terkait dengan klaim gitu bahwa CSD itu tidak boleh ada aktivitas politik. Jika negara mengatur ruang pribadi dan membatasi aspirasi, lalu di mana sisi demokrasinya? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah jika ada masukan mengenai rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.